Akhirnya terungkap di belakang gerakan penurunan Gibran Raka Buming Raka atau pemakzulan Gibran adalah FPI atau Habib Rizik. Ya, Habib Rizik mendukung sepenuhnya para jenderal yang akan memakzulkan Gibran Raka Buming Raka, dan inilah beritanya. Ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Jabarkan itu di depan hakim, di depan jaksa, di depan semua. Ijazahnya asli atau palsu, ayo kita buktikan di pengadilan. Kapolda Metro Jaya abaikan itu laporan Jokowi. Hari ini kita berada di Petamburan bersama Habib Rizik Syihab dan Bang Rismon Sianipar yang membongkar ijazah palsu Joko Widodo. Mungkin saya mau meminta sedikit komentar dari Habib. Bagaimana mengenai polemik ijazah yang dari UGM yang sekarang sedang berkembang, dan apakah Habib setuju bahwa ini harus dibongkar terus? Kira-kira bagaimana, Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya senang Bang Rismon dan kawan-kawan datang, kita beranjang sana ya. Kemudian kita diskusi, kita ngobrol, makan siang bersama. Terima kasih Bang Rismon. Terima kasih Habib. Nah, adapun yang ditanyakan tadi, saya selama ini terus mengikuti perjuangan Bang Rismon dan kawan-kawan. Makasih, Dan kawan-kawan, ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Iva, ada Pak Sal Fadila, ya, ada Pak Kurnia juga, dan lain sebagainya. Intinya dari apa yang saya lihat, saya perhatikan, saya cermati yang dilakukan oleh Bang Rismon dan kawan-kawan, itu sudah on the track, udah betul itu jalan. Pertama, bukan sekedar ngomong keluar-keluar nggak karuan, tapi betul-betul satu penelitian secara ilmiah. Nah, itu pertama, itu jalan sudah benar, satu penelitian ilmiah. Dan langkah kedua juga sudah benar. Nah, untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismon dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Bareskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ada penelitian ilmiahnya, kemudian tentu habis penelitian ilmiah kan ada pembuktian ilmiah. Nah, pembuktian ilmiah ini yang punya legitimasi dong. Nah, pembuktian ilmiah yang punya legitimasi dalam bidang kriminal atau kejahatan adalah pengadilan. Nah, untuk masuk ke pengadilan tentu mesti lewat pelaporan. Jadi langkah yang dilakukan Bang Rismon sudah on the track, sudah benar. Nah, maka itu kita berharap Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Nanti di pengadilan kita buktikan. Kalau memang ijazahnya asli, bawa, buktikan itu ijazah di pengadilan. Nah, otomatis kalau terbukti asli, analisa daripada penelitiannya kan jadi gugur oleh putusan pengadilan. Tapi kalau ternyata nggak bisa dibuktikan, atau yang bersangkutan nggak datang, atau ijazahnya nggak dibawa, atau justru terbukti itu memang palsu, yang mesti dihukum pemalsu ijazah. Betul. Nah, jadi ini udah on the track. Makanya saya kaget, jalan yang sudah on the track begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rismon dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan diabaikan aja, bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian? Enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismon dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rismon, jangan takut. Adapun kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri proses secepatnya, dan kita minta kepada Kapolda Metro Jaya abaikan itu laporan Jokowi. Itu laporan mengada-ngada, dan itu laporan kekanak-kanakan, tidak dewasa, bahkan sekaligus menunjukkan Jokowi panik. Nah, jadi di sini saya nggak mengatakan itu Jokowi ijazahnya asli atau palsu, ayo kita buktikan di pengadilan. Simpel kok. Simpel. Biar Barismon dengan yang lain-lainnya hadir di pengadilan, jabarkan itu di depan hakim, di depan jaksa, di depan semua. Jabarkan itu mana bukti kepalsuannya. Nah, Jokowi sendiri datang bawa ijazahnya. Nah, nanti kan hakim bisa nilai, semua bisa menilai. Simpel. Tapi kalau pakai lari mau dikriminalkan, itu berarti mau lari dari tanggung jawab. Jadi Pak Rismon lawan terus,
tegakkan, insya Allah Ya. masyarakat akan Terima kasih, Bib. Mungkin singkat merespon Silakan. Habib. Ya itu harusnya laporan tim TPUA di Barreskrim harus didahulukan untuk menguji secara keseluruhan forensik semua dokumen yang dimiliki yang diklaim dimiliki oleh UGM maupun oleh Joko Widodo. Baru kita berbicara ke pencemaran nama baik, fitnah atau penghasutan. Saya kira semoga ini juga dikawal dan dipantau oleh Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, Insya Bib. Allah. Ya, Jadi terima betul kasih sudah atas dukungannya. Siap. Jadi ini diproses di pengadilan. Kalau terbukti asli, baru boleh melapor ke pencemaran nama baik. Ya. Nah, kalau terbukti palsu, ya di penjara dianya. Oke. Jadi prosesnya jangan dibalik. Siap. Proses pembuktian belum, tentu udah pencemaran nama baik. Ya. Nah, jadi kita minta Barreskrim kerja. Polda Metro Jaya, tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan pada tempatnya. Toh nanti bisa dibuktikan. Ini pencemaran atau bukan pencemaran terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Oke, terima kasih Habib dan Bang Rismon. Sentana berjuang terus. Sentana berjuang terus. Sedikit dong untuk pemirsa Sentana dong. Sentana jangan sampai jadi media yang Islamofobia. Oh, enggak dong, yang jangan. mendukung kezaliman, jangan. Tegakkan keadilan. Minta dong biar subscribe Sentana Habib. Nah, ya pokoknya semua yang melihat Sentana beri dukungan supaya Sentana ini bisa jadi media perjuangan. Menegakkan Siap. keadilan. Amin. Allah Makasih Akbar. Habib. Makasih Habib. Oke, sekian dulu. kasih, Bib. Thank you. Lawan terus, tegakkan, insya Allah Ya. masyarakat akan Terima kasih, Bib. Mungkin singkat. Akhirnya muncul juga dalang dibalik isu ya ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo, salam hormat dari saya. Akhirnya keluar semua ya orang yang selama ini menggaungkan isu ijazah palsu Bapak. Lesmon, ente ini akan bengaknya luar biasa ya. Sekarang malah berlindung di bawah ketek si Rizik. Tak punya nyali kau. Bikin malu orang Sumatera Utara aja kau. Kata Rismon, kata Rizik, lawan terus, tegakkan. Insya Allah masyarakat mendukung. Masyarakat mana yang mendukung? Apa yang mau ditegakkan? Kesalahan kalau ditegakkan. Yang betul aja kok, Beb. Kata Rismon, harusnya laporan ya tim TPUA di Barreskrim harus didahulukan untuk menguji secara keseluruhan forensik semua dokumen yang dimiliki ya yang diklaim dimiliki oleh UGM maupun oleh Joko Widodo. Baru kita berbicara pencemaran nama baik, fitnah ataupun penghasutan. Dari mana kau belajar hukumnya? Ah, Rismon? Kau yang menuduh orang ijazah palsu, kau yang membuktikan. Kenapa pula Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya? UGM harus membawa dokumen Pak Jokowi, habis itu baru kau analisa. Kenapa? Udah hilang akal kau. Terus dibilangnya lagi. Ya, saya kira ini semoga, kata dia, saya kira semoga ini juga dikawal dan dipantau oleh Bapak Prabowo Subianto. Ngapain Prabowo Subianto mantau perkara kau ini? Gak dengar kau tuh pidato Pak Prabowo barusan? Ya, bentar lagi jajah dia pula kalian permasalahkan. Tanggung jawab kau sendiri, Mon. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Gentleman kau sikit. Terima kasih, Beb. Terima kasih atas dukungannya. Penjilat kau. Terima kasih, Beb. Aduh, kau pikir si Rizik itu bagus sekali? Betul. Dialah biang kerok kerusuhan di negara Republik Indonesia ini. Dialah orang yang mau mendirikan negara khilafah. Terus katanya lagi, kan? Jadi ini diproses di pengadilan. Ya, kalau terbukti asli baru boleh melapor ke pencemaran nama baik. Kalau terbukti palsu ya di penjara. Dianya, kata si Rizik. Zik, enak kali muncung kau tuh. Setiap orang yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Bukan yang tertuduh yang harus menunjukkan ijazah aslinya baru kau teliti. Kata dia, jadi prosesnya jangan dibalik. Kau lah membolak-balik prosesnya. Proses ini dijalankan Bapak Joko Widodo sudah benar. Kau aja yang membolak-balikkannya. Zik, Indonesia sudah pintar.
Gak usah kau akal-akali dengan akal bulus kau itu. Terus kata Rizik lagi, ya jadi kita minta Bareskrim kerja. Polda Metro Jaya, tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan pada tempatnya. Rizik, kau pikir kau siapa di negara Republik Indonesia ini? Mau ngatur-ngatur Bareskrim, ya? Mau ngatur-ngatur Polda Metro Jaya, tolong bilang sama Kapoldanya untuk tidak abaikan saja laporan Pak Jokowi. Kau pikir kau siapa? Kau bukan siapa-siapa, cuma sampah masyarakat. Kata Rizik lagi, karena apa kata dia? Toh nanti bisa dibuktikan ya pencemaran atau bukan pencemaran terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Pikiran kau itu ya kan, nampak kali kau tukang adu domba. Kita buktikan aja nanti di pengadilan. Bapak Joko Widodo pantang mundur Pak, maju terus biar orang ini sadar diri semuanya. Buat kau Rismon ya, gak ada lagi sama orang yang selalu membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Kau mau bernaung sama orang seperti itu? Gak habis pikir aku nih kau. Orang pintar jadi bengak. Inilah kalau bergaul dengan orang yang tidak bagus, orang yang tidak betul. Rismon, selamat ya. Jumpa sama Pak Jokowi di pengadilan. Mudah-mudahan kau dituntut dengan tuntutan yang seberat-beratnya biar kau sadar diri. Bila di sini ada Pak Sunarko, saya memberikan dukungan sepenuhnya atas pernyataan, yaitu 8 pernyataan diberikan oleh para purnawirawan jenderal. Ada 100 lebih jenderal, ada puluhan di sana marsikal, laksamana, kolonel, dan seterusnya. Ini satu pernyataan yang sangat baik. Saya berharap pemerintahan kita menjadikan 8 pernyataan para purnawirawan tadi sebagai bahan masukan untuk mengambil pertimbangan. Jadi jangan diabaikan, ini masukan, pelajari. Kalau memang masukan tersebut bagus, masukan tersebut untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, wajib untuk diakomodir oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, saya mendukung 8 pertanyaan tadi. Hanya saya tambahkan satu lagi, yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Takbir. Nah, kenapa saya tambahkan begitu? Karena Jokowi ini memang problematik. Dia ini yang bikin problem. Ini segala sesuatunya yang bikin problem itu bukan hanya urusan ijazah saja, segala macam urusan. Bahkan dulu waktu saya di Mekah, saya sempat menggubah syair dengan judul Sengaja Bohong. Dan itu sudah kita sampaikan dari jauh hari, dari tahun 2018 kita sudah ingatkan orang ini pembohong, orang ini pendusta, orang ini harus dimakzulkan. Nah, cuman saat itu memang masih banyak yang belum sadar. Nah, kalau sekarang ini udah banyak yang sadar, bahkan yang dulu Jokowi juga akhirnya mulai sadar, bahkan mulai jadi pahlawan kesiangan. Dan mudah-mudahan kita tetap bersatu insya Allah. Nah, itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.